Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita kembali berkumpul untuk kita belajar kebenaran lagi. Kita melanjutkan topik yang sama, yaitu meninggalkan dunia. Dan hari ini adalah sesi yang keempat, akan dibawakan oleh Bapak James Prilatupa. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini kami boleh berkumpul kembali. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami membutuhkan Engkau untuk menerangi pikiran kami, mengubahkan karakter kami lewat pembaharuan pikiran kami Tuhan. Engkau mengurapi Pak James yang akan menyampaikan materi malam hari ini. Tuhan berkati kami semua. Kami buka kelas pendalaman Alkitab kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya serahkan kesempatan kepada Pak James. Silakan Pak James. Terima kasih Pak David untuk kesempatannya. Selamat malam, salam jumpa kembali Bapak Ibu sekalian. Pada malam hari ini saya membawakan meninggalkan dunia ya, topik meninggalkan dunia dengan pada sesi yang keempat dengan 6 bagian. Tunai dibayar, kedua secara tunai dalam komitmen, ketiga percabulan rohani, 4 all out bagi Tuhan, 5 iman yang benar, kemudian yang terakhir standar yang harus dikenakan. Kita mulai dari tunai dibayar. Banyak orang Kristen yang mengalami pergumulan selama bertahun-tahun, tetapi merasa selalu gagal untuk menyenangkan hati Tuhan. Bertahun-tahun merindukan sebuah kehidupan yang sempurna, tetapi selalu gagal dan merasa tidak akan pernah bisa menjangkaunya. Berangkat dari kehidupan orang Kristen pada abad pertama, bagaimana Tuhan memisahkan mereka dari Yudaisme secara drastis dari masyarakat yang fanatik dalam beragama. Tokoh-tokoh agama mereka berusaha memunahkan kekristenan dengan melakukan persekusi terhadap orang Kristen. Demikian juga orang percaya juga dipisahkan dari dunia secara drastis melalui aniaya yang dilakukan oleh Kekaisaran Roma. Dengan aniaya tersebut, orang percaya terpisah dari kenikmatan hidup di dunia ini. Kemudian, dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20, tertulis bahwa Tuhan telah membeli kita dengan harga yang lunas dibayar. Kalimat lunas dibayar menunjukkan bahwa pembayaran tersebut bukan membayar secara bertahap, melainkan tunai. Itu berarti dalam satu kali pembayaran secara de jure oleh Yesus dengan menebus kita. Kita ini sudah lunas menjadi milik Allah. Berangkat dari konsep ini, kita juga harus berani bersikap bahwa kita adalah milik Tuhan yang sudah tidak memiliki dunia. Nah, ini yang berat ya. Kalau mengimbangi lunas sekali pembayaran dari Tuhan lewat korban salib dan mati di kayu salib, nah kita diharapkan seperti itu ya. Tidak memiliki dunia, bahkan tidak dimiliki oleh diri kita sendiri. Pembayarannya sudah lunas. Apa iya? Itu nanti itu pertanyaan berikutnya gitu. Kalau kita membuka hidup kita terhadap banyak keinginan dunia, maka berarti kita selalu dimiliki oleh dunia ini. Sementara itu pula di kedalaman hati kita ada jeritan
Mengapa saya tidak bertumbuh secara signifikan sebagai anak-anak Allah? Mengapa saya tidak bertumbuh mencapai kesucian yang berarti? Faktanya memang masih banyak perasaan negatif yang menguasai kita seperti kesombongan, mau menjadi berharga, mudah tersinggung, mudah kecewa, sukar menerima orang lain, mudah meledakkan kemarahan, dan lain sebagainya. Dalam daging kita masih merasakan keinginan-keinginan yang kadang-kadang mendesak untuk dipuaskan. Nah, inilah satu paket besar keinginan dunia yang selalu kita miliki, ya. Di mana di sisi lain yang pertama dikatakan Tuhan sudah membayar lunas kita, dan bagaimana kita merespon juga dengan membayar lunas. Nah, ini persoalannya sebelah kanan ini, ya. Dalam Lukas 14 ayat 33 tertulis, tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Maksudnya murid Yesus. Seseorang harus melepaskan diri dari segala miliknya. Dia baru bisa menjadi murid. Kita harus berani bertekad bahwa kita sudah meninggalkan dunia ini. Jadi meninggalkan dunia ini artinya kita tidak memiliki apapun selain Tuhan dan kerajaannya. Segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan. Kesadaran ini harus dibangun dan diperbarui setiap hari. Jadi memang dari membangun kesadaran ini tidak dalam sehari, tetapi berlangsung terus-menerus, ya, sepanjang umur hidup kita. Kita harus terus dalam kesadaran bahwa kita sudah menyerahkan semua. Kita harus memperbaharui komitmen tersebut setiap hari. Kita harus selalu berkata kepada diri kita sendiri bahwa kita sudah tidak bermilik apa-apa. Semua milik Tuhan. Dunia tidak berhak memiliki diri kita. Maka semua yang kita ingini tidak boleh untuk kesukaan kita, tetapi untuk kesukaan Allah. Nah, pertanyaan dari ini, paragraf ini, apakah kita berkeadaan seperti yang disampaikan pernyataan ini? Itu pertanyaan besar itu. Kemudian memasuki bagian kedua secara tunai dalam komitmen. Dalam pertumbuhan iman Kristen, proses adalah fakta yang tidak dapat dibantah. Iya, ya. Untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan itu tidak sekejap, sehari, 2 hari gitu. Seperti sebuah organisme yang hidup, demikian hidup kekristenan kita mengalami sebuah proses perubahan. Kesucian hidup tidak bisa diraih dalam 1 hari. Tidak bisa dicapai dalam 1 bulan, bahkan tidak cukup dengan beberapa tahun. Kesucian harus diperjuangkan sepanjang umur hidup kita. Ya, hal ini seiring dengan proses pendewasaan rohani. Nah, ini pertanyaan juga, sepanjang umur kita. Berapa itu umurnya? Kalau singkat, itu yang kita tidak tahu. Tapi kalau lama, ya mungkin itu masih ada kesempatan, waktu cukup untuk berubah gitu. Hal ini juga disebut proses transformasi agar orang percaya tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi menjadi serupa dengan Yesus. Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Transformasi atau proses mengalami pertumbuhan rohani atau kedewasaan tidak boleh dikenakan untuk komitmen meninggalkan dunia. Komitmen meninggalkan dunia bukanlah proses, melainkan sebuah keputusan dalam suatu momentum. Hal ini seperti sebuah ikatan perjanjian. Ikatan perjanjian tidak dilakukan secara bertahap, melainkan satu kali momentum. Ya, jadi komitmen meninggalkan dunia itu seperti ikatan perjanjian. Misalnya, ya sederhana saja, kalau saya sudah mendaftar, keterima di contoh semester ini di Fakultas Teknik sebagai mahasiswa,
Itu sudah ikatan gitu. Tapi apakah saya sudah menjadi sarjana teknik besoknya setelah saya mendaftar hari ini? Itu kan tidak. Ada proses untuk pembelajaran bagaimana menjadi sarjana teknik gitu ya. Tapi di awal harus komitmen ikatan perjanjian. Nah, itu beda kalau dengan Yesus. Dia langsung tunai. Kita perlu berproses bertahap untuk mewujudkan ya janji atau komitmen kita. Tindakan memenuhi komitmen ditujukan dalam ketekunan belajar, kebenaran tiada henti. Amin. Menyediakan waktu bertemu dengan Allah, ya, memerhatikan setiap peristiwa di mana di dalamnya Allah berbicara dan bersekutu dengan orang-orang yang takut akan Allah. Dia memiliki kerinduan yang sama. Meninggalkan dunia bukanlah proses, melainkan sebuah komitmen ya yang harus diambil dengan kesadaran penuh dan tekad yang kuat dan dilakukan secara tunai dalam komitmen. Secara tunai dalam komitmen artinya masih hanya berupa tekad dan janji. Ya, ini kalau dalam bentuk pertobatan ya, atau mencapai kesucian gitu ya. Walaupun secara kenyataan kita belum bisa memenuhi komitmen tersebut dikarenakan keterikatan jiwa dan daging kita dengan dunia ini yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Ya, apalagi ini pembelajaran ini baru berlangsung secara kencang ya, 13 tahun yang lalu atau 14 tahun yang lalu. Di mana kita sudah berumur katakanlah 20-30 tahun, apalagi waktu itu umur 50. Nah, ini yang tantangan untuk adakan perubahan gitu. Keterikatan itu ada di wilayah jiwa dengan segala keinginan-keinginan dalam dan di wilayah daging dengan nafsu-nafsunya. Komitmen yang itu untuk meninggalkan dunia bukanlah hasil proses pendewasaan, melainkan mengawali proses pendewasaan. Jadi waktu komitmen itu mulai start ya. Yesus mendaki harus meninggalkan segala sesuatu dulu. Barulah Lukas 14 ayat segala sesuatu. Nah, itulah tantangannya gitu ya. Ketika Yesus memanggil murid-murid, mereka dalam keadaan belum memahami maksud keselamatan yang Yesus kerjakan. Mereka mengikuti Yesus hanya karena mereka mau mengubah nasib, yaitu dari seorang nelayan untuk menjadi hulu balang atau pejabat kerajaan. Karena mereka berpikir bahwa Yesus akan menjadi raja seperti Herodes atau Kaisar Roma. Yesus menerima mereka dan dengan sabar menuntun mereka untuk memahami maksud keselamatan diberikan. Ya. Yang penting mereka harus memiliki komitmen, meninggalkan sesuatu dulu, meninggalkan segala sesuatu yang sama dengan meninggalkan dunia harus menjadi awal dari perjalanan mengiring Yesus. Kemudian di bagian yang ketiga, kita patut merenungkan apakah yang paling berharga dalam hidup kita. Ya, jadi waktu membuat komitmen, kita diperhadapkan dengan pertanyaan ini, atau perenungan ini. Apakah uang atau harta, nama baik, harga diri, keluarga, seperti anak, pasangan hidup, binatang peliharaan, lukisan, atau barang antik, dan lain sebagainya. Kita harus memperkarakan dengan serius seberapa puas kita telah menikmatinya. Nah, ini kan menikmati dalam pengertian lahiriah ya, yang mana lahiriah itu akan dibatasi oleh waktu dan akan berhenti pada saat ajal kita. Sedangkan batin kita itu terus berlangsung sampai dengan di kekekalan, baik kekekalan LB3 atau sebaliknya, kegelapan gitu. Jadi batinnya itu kesadaran kekal gitu ya. Beberapa lama kita akan dapat menikmatinya dan dapat
dampak apa atau akibat yang kita miliki dan menikmati hal tersebut. Pertanyaan ini menggiring kita untuk dapat berpikir sehat, cerdas dan rohani, yaitu melihat realitas dan tidak dapat dihindari bahwa semua yang kita miliki dan kita nikmati akan berakhir. Perenungan tersebut bisa menyempurnakan kebahagiaan kita. Kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu itu telah dipercayakan Tuhan kepada kita untuk dinikmati walaupun sesaat. Nah, pengertian sesaat ini ya tergantung berapa lama umur ya, dan kita dapat digunakan untuk melayani Tuhan untuk persiapan kehidupan kekal. Akhirnya kita harus melepaskan segala sesuatu dari genggaman kita. Dan ternyata memang tidak ada sesuatu yang dapat kita genggam secara terus-menerus. Segala sesuatu harus dilepaskan. Oleh sebab itu, sebelum kita dipaksa melepaskan segala sesuatu, waktu napas kita berhenti, lebih baik sekarang kita melepaskannya, agar dapat diajar untuk memindahkan hati di sorga, dan dipersiapkan menjadi mempelai Yesus yang tidak bercacat dan tidak bercela. Yakobus mengingatkan agar kita tidak berharap kepada sesuatu yang tidak pasti. Inilah tipu muslihat iblis untuk membinasakan manusia. Nah, ini saya ingin tegaskan di sini, berharap kepada segala sesuatu yang tidak pasti itu kembali lagi soal lahiriah itu ya. Iblis membuat manusia terikat begitu rupa dengan segala sesuatu yang bukan Tuhan. Ini yang disebut Alkitab dengan percintaan dunia. Kalau seseorang tidak terikat dengan sesuatu, ini yang disebut sebagai perawan suci. Artinya ada janji, ada kontrak dengan mempelai pria ya, yaitu Tuhan itu sendiri. Orang percaya harus menjadi seperti perawan suci. Perawan suci dalam teks aslinya adalah Parthenon, yang artinya agnen, unmarried daughter, gadis yang tidak menikah atau wanita yang tidak mengikat tali perkawinan dengan pria. Pertanyaan bagi kita adalah apakah kita masih memiliki ikatan dengan sesuatu yang mengganggu ikatan kita dengan Tuhan? Dalam hal ini, penulis kitab Ibrani menasihati kita agar kita tidak melakukan percabulan rohani. Percabulan rohani adalah ketidaksetiaan. Jadi hubungannya dengan ikatan itu terhadap ikatan dunia adalah ketidaksetiaan kepada Tuhan karena masih membuka diri terhadap yang lain. Orang percaya harus sepenuhnya memberi hidupnya bagi Tuhan. Kemudian kita masuki bagian yang keempat. Mengapa orang tidak all out atau segenap hidup atau habis-habisan bagi Tuhan? Karena mereka tidak mengerti bahwa kekristenan bukanlah agama atau tidak dapat disejajarkan dengan agama. Agama yang diajarkan pada umumnya menyediakan janji-janji dapat melewati kehidupan dengan lebih nyaman. Dengan menganut suatu agama, Allah yang ditawarkan oleh agama tersebut akan memberikan kesenangan hidup di dunia ini. Ya, walaupun itu terbatas ya. Nah, itulah yang persoalan. Bagaimana kita yang tidak terbatas atau yang kekal itu soal batin ya, menjadi perhatian kita secara all out seperti yang diharapkan di atas ini. Diawali dengan penerimaan Tuhan atas kita sebagai anak-anaknya, kita dilatih untuk dapat mengerti kehendak Bapa dan melakukan kehendak-Nya. Kalau kekristenan tidak menjanjikan bantuan untuk kehidupan di dunia sekarang ini, untuk apa menjadi Kristen? Harus ditegaskan bahwa kekristenan adalah usaha mengumpulkan harta di sorga, bukan mengumpulkan harta yang di bumi. Paulus menyatakan sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kolose 3 ayat 3. Paulus dalam kesaksian hidupnya mengatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir,
dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Paulus merupakan teladan dari seorang anak Tuhan yang berani all out bagi Tuhan. Kalau seorang pelaku bom bunuh diri berani all out demi keyakinan atau ideologinya, mengapa orang percaya tidak berani all out demi keyakinannya bahwa Yesus telah mati bagi kita? Patutlah kita mati bagi Dia. Irama hidup all out bagi Tuhan harus merupakan irama yang biasa diselenggarakan dalam kehidupan ini, sehingga orang percaya dapat mengutamakan Tuhan dalam kehidupan ini dan menjadikan Tuhan sebagai segalanya. Alkitab menyatakan bahwa iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Yakobus 2 ayat 26. Hal yang harus kita perkarakan adalah perbuatan apakah yang ada pada kita yang menunjukkan iman. Bila tidak ada tindakan apa-apa berarti belum memiliki iman. Penyesatan yang terjadi dari sini adalah merasa sudah memiliki iman dengan hanya menjadi Kristen dan pergi ke gereja. Di sini iman dihargai sangat murah. Iman yang benar harganya adalah seluruh kehidupan yang dipertaruhkan, bukan sebagian, apalagi sebagian kecil. Kalau hanya ke gereja, bukanlah nilai seluruh kehidupan, barulah sebagian kecil. Dalam hal ini, kita dapat mengerti mengapa Yesus berkata, demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Lukas 14 ayat 33. Bagian yang kelima, Alkitab mengajarkan bahwa karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Keselamatan dalam bentuk dipulihkannya hubungan dengan Tuhan dan harapan kerjaan surga yang abadi diberikan kepada kita, diawali oleh kurban Yesus di kayu salib. Ya, respons terhadap Tuhan yang menyediakan kurban tersebut adalah iman dengan harga yang harus dibayar. Persoalannya adalah respon yang bagaimanakah yang harus dilakukan untuk menunjukkan bahwa seseorang beriman kepadanya secara benar. Dikatakan dalam firman Allah bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Dari mendengarkan firman Allah tersebut, seseorang dapat mengerti kehendak Tuhan. Setelah mengerti firman Allah, seseorang belajar hidup dalam ketaatan yang sama artinya dengan melakukan kehendak Bapa. Roma 10 ayat 19-21. Kalau hati percaya dan mulut mengaku, maka percaya dan pengakuan tersebut akan terwujud dalam tindakan. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Perlu kita memerhatikan kata firman Kristus. Kalau Abraham mendengarkan firman Yahweh, orang percaya mendengarkan perkataan Tuhan Yesus Kristus. Di sini apa yang diajarkan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun menimbulkan iman yang menyelamatkan. Jadi, seseorang tidak akan selamat tanpa mendengar segala sesuatu yang diajarkan Tuhan Yesus. Dalam mempelajari Roma 10, seharusnya bukan hanya membaca ayat 17, tapi juga ayat 20-21. Dan dengan berani, Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku, tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Dalam teks ini, Tuhan berbicara juga mengenai ketaatan kepadanya. Ini berarti iman bukan hanya aktivitas pikiran atau nalar kita, melainkan tindakan, yaitu dengan hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Tindakan sebagai wujud percaya akan membentuk seseorang menjadi dewasa rohani. Seperti yang dikatakan oleh Yakobus bahwa oleh perbuatan iman seorang menjadi sempurna.
Jadi kalau dikatakan iman datang dari pendengaran oleh firman, bukan hanya masalah telinga yang mendengar atau sekedar pikiran yang mengerti, melainkan kesediaan melakukan apa yang Allah kehendaki. Ini bagian yang keenam, bagian yang terakhir. Jalan yang harus dilakukan untuk menemukan kebebasan dari jerat dunia yang membinasakan adalah datang ke padang rumput yang hijau. Yohanes 10 ayat 1 sampai 5. Padang rumput hijau ini adalah rumput khusus yang hanya diberikan oleh Tuhan Yesus. Ini bukan rumput versi manusia, melainkan rumput versi Tuhan. Untuk bisa menemukan padang rumput tersebut, seseorang harus bisa mendengar suara gembala dan mengikuti jejak gembala. Yohanes 10 ayat 4 sampai 5. Domba yang hilang adalah domba yang memiliki rumput sendiri dan menikmatinya. Dalam hal ini jemaat harus berhati-hati terhadap orang-orang yang menawarkan rumput yang palsu. Di sini maksudnya rumput sini adalah kebenaran firman Tuhan ya. Inilah fenomena hari ini. Banyak orang-orang Kristen yang diajarkan kelimpahan yang salah, sehingga pengajaran itu makin membawa banyak orang Kristen kepada jerat yang makin kuat. Jerat mencintai dunia. Hidup dengan gaya hidup anak-anak dunia yang akan binasa. Kelimpahan dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10 diartikan banyak dalam arti materi. Memang hal ini akan menyedot banyak orang mengunjungi gereja yang mengajarkan rumput yang palsu tersebut. Tetapi ini adalah penyesatan. Kalau orang Kristen menggunakan ayat-ayat perjanjian lama secara harafiah, maka belum tampak paradoksnya dengan kehidupan anak-anak dunia. Sebab pada dasarnya standar agama atau moral perjanjian lama adalah standar agama-agama pada umumnya. Sedangkan standar yang dikehendaki Tuhan adalah kehidupan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Standarnya adalah melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa menyangkut dua hal. Pertama, menjalani hidup pribadi sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dalam hal ini sikap hati harus benar dan terwujud dalam tindakan konkret yang akan membuat seseorang layak masuk kerajaan sorga. Kedua, menemukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dalam hidup pribadi, dalam keterlibatan menyelamatkan orang lain untuk masuk kerajaan sorga. Melakukan kehendak Bapa membutuhkan kerja keras. Sebab untuk mengerti kebenaran firman Allah yang diajarkan Alkitab, kita harus meninggalkan atau melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia. Lukas 16 ayat 11. Bekerja keras mengejar pengetahuan yang benar mengenai firman-Nya sampai kita bersedia melakukan firman-Nya. Ketika seseorang belajar meninggalkan naluri manusiawinya, ia akan merasakan suatu duri yang menyakitkan. Kalau seseorang bersedia bertahan terus, duri tersebut menjadi keindahan dan kenikmatan dalam hidupnya. Sebab itulah salib yang harus dipikul. Nah ini kalimat ini yang sulit ini ya. Kalau seseorang bersedia bertahan terus, maksudnya dalam penderitaan duri tersebut bisa menjadi keindahan dan kenikmatan dalam hidupnya. Sebab itulah salib yang harus dipikulnya. Wow. Nah, itu dia. Ujung terakhir daripada sesi 4 tentang meninggalkan dunia. Ya. Kalau seorang bersedia bertahan terus, duri tersebut bisa menjadi keindahan dan kenikmatan dalam hidupnya. Sebab itulah salib yang harus dipikul. Demikian penyampaian topik meninggalkan dunia di sesi yang keempat. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan ke Pak David. Ya, terima kasih Pak James sudah menyampaikan pemaparannya.
Ada 6 topik yang malam hari ini kita bahas. Tunai dibayar, secara tunai dalam komitmen, percabulan rohani, all out bagi Tuhan, iman yang benar dan standar yang harus dikenakan. Saya membuka ruang tanya jawab, sharing. Jika Bapak Ibu ada yang mau menambahkan atau mau bertanya, saya persilahkan. Ya, semoga apa yang kita pelajari tertanam dalam hati pikiran kita ya, mengubah hidup kita. Bagaimanapun juga ini yang benar gitu loh. Kekristenan yang benar itu yang begini gitu. Dan memang sulit, terasa sulit. Makin lama kita makin belajar kebenaran itu terasa makin susahnya gitu. Makin lama makin susah ya. Dan di mana-mana kalau belajar makin lama makin gampang berarti salah, bener nggak? Artinya Pak James tuh belajar punya gelar S2 sama S3 lebih susah mana? Kan pasti lebih susah S3, apalagi dapat gelar profesor ya kan lebih susah lagi begitu. Nah kalau belajar makin lama makin gampang, berarti ada yang salah nih. Kok jadi orang Kristen makin lama makin gampang ya, makin enteng gitu? Ah, salah pasti. Itu pasti salah. Tapi kalau kita merasakan, waduh, kok makin lama makin susah ya jadi orang Kristen ya. Makin kita belajar kebenaran, makin sulit tuh jalan yang harus dilalui. Nah ini berarti benar jalannya gitu loh. Itu aja logika umum aja udah begitu gitu ya. Jadi ya harus tekun, harus rela, harus ya punya integritas, komitmen yang kuat, tekad yang bulat untuk all out bagi Tuhan. Oke, yuk kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pertemuan yang indah. Walaupun kami lelah setelah kami mengikuti begitu banyak acara dan kami setelah berpuasa sepanjang hari ini, namun kami bersukacita karena Tuhan senantiasa menyertai kami dan menolong kami, membimbing kami terus melewati hari-hari hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mau beristirahat malam hari ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau menyertai kami, memberkati kami. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak David, Pak J, Terima kasih Pak James. Terima kasih. Semuanya selamat malam. Malam, Tuhan berkati. Pak David, Pak James. Yo, terima kasih malam semua. Olive, Ya, berkati. Pak David. Yo. Semuanya pada Pak James.